datang di podcast Green Home. Di podcast kali ini dengan saya Muhammad Dewanto Kasaputra dan teman saya Stefan Arya Wibowo. Kali ini kita mengundang bintang tamu yaitu Akbar, dikenal juga sebagai Abai Slow. Kok gua di sini? Bukan ilmu hitam tadi. Yo, BTW gimana kabar lu, Pak? Sehat? Sehat. Baik. Nah, tanpa lama-lama langsung aja ke pertanyaannya. Oke. Dulu pas masa perdulu lu jadi bagian apa nih, Bay Di Yosis? tahun pertama gue menjadi OSIS di bidang kewirausahaan. Itu cuma jadi anggota sih sebenarnya, cuma bantu-bantu kakak kelas buat jualan di kantin. Terus sebenarnya apa yang jadi motivasi atau hal yang buat lo pengen ikut berorganisasi itu, Pak? Sebenarnya karena kemarin di periode pertama gue cuma jadi di kewirausahaan, di periode kedua gue jadi wakil ketua OSIS, alhamdulillah dapat. Alhamdulillah. Kegiatan atau hal apa yang paling berkesan selama beraktivitas di OSIS, Bay? Sebenarnya yang paling berkesan itu di hari guru, karena hari guru kan abis kita dilantik langsung ada acara hari guru tuh, jadi perasaannya itu senang banget bisa ngerayain acara pertama yang udah kita buat. Ngomong-ngomong nih, lu dari tadi tanyain aus gak? Haus banget dong. Nah, gue ada satu minuman nih. Ya, Nih, hai. namanya teh pucuk. Cocok banget buat lu yang pengen seger-seger. Cocok, Apalagi Bay. cuacanya lagi panas gini. Mantap. Langsung aja minum dah. Langsung ya. Gimana, segeran gak? Seger banget, Cok. Mantap, Bay. Asli. Ngomong-ngomong nih, gue denger-dengar lu anak futsal juga. Sebenarnya alhamdulillahnya gue bisa ikut futsal juga sih di sekolah. Nah, gue mau nanya nih, gimana cara lu ngimbangin antara kegiatan OSIS dan kegiatan futsal? Sebenarnya kalau kita ini kan namanya OSIS itu sebenarnya acaranya biasanya pas jam sekolah. Jadi kalau eskul kan biasanya pulang sekolah tuh. Gua ngatur jadwal di mana gua eskul sama OSIS nggak tabrak jadwal. Oke. Apa yang udah lu dapetin dalam kegiatan OSIS atau futsal yang paling lu senang atau ngerasa bahagia banget, Bay? Sebenarnya kalau di OSIS kita yang pertama tuh dapat ilmu. Ilmu yang paling penting kalau menurut gua. Kalau di futsal kan kita bisa dapat materi dan piala-piala yang bisa kita banggain sih buat diri kita sendiri juga. Siap. Ngomong-ngomong, tadi kan lu bilang nih udah dapat beberapa prestasi di futsal. Nah, gimana sih perjuangan lu tuh buat ngeraih prestasi itu? Kalau buat perjuangan itu kita sebenarnya anak-anak futsal latihan yang biasanya cuma hari Rabu sama Jumat, jadi hari Senin sampai Jumat tuh kita latihan terus di lapangan luar, di lapangan sekolah ataupun di lapangan yang penting kita bisa ngejalanin bola futsal tersebut. Gua lihat-lihat nih di sekolah nilai lu lumayan bagus. Ya. Gimana tuh cara lu ngimbangin futsal sama buat belajar nge-push nilai sekolah lu? Kalau untuk belajar sebenarnya gampangnya itu kita fokusnya di sekolah aja. Kita di sekolah nggak usah mikirin gimana caranya kita main futsal. Ya kita di materi IPS kita fokus aja gimana caranya kita nginget sejarah tersebut, terus di IPA gimana kita jalanin ilmiahnya, di matematika cara hitung rumus-rumusnya. Oh, benar. Siapa sih yang support lu selama ini tuh buat ngeraih prestasi gitu? Sebenarnya kalau gue sendiri yang support paling pertama itu orang tua gue sendiri. Ada lagi gak selain orang tua gitu? Nggak ada sih, gue cuma kalau futsal tanding ya paling dari pelatih, dari teman-teman yang ada di sekolahan. Sebenarnya yang bikin gue semangat itu gimana cara guru-guru ngomong ke kita balik harus bawa piala gitu. Motivasi gue itu. Benar. Cocok. Ada apa gak namanya motivasi buat pemain futsal nih ada di kelas lu nih supaya dia bisa lebih rajin lagi biar bisa raih prestasi kayak lu? Kalau menurut gue kalau misalnya pengen dapet piala yang pertama itu disiplin sama attitude. Kalau kita disiplin latihan, setiap latihan dateng, terus mainnya bagus, ilmunya dapet, materinya gampang, terus kita attitude-nya bagus ke pelatih, ke teman-teman, cara ngomongnya juga baik, sebenarnya sih bisa menang. Oke, mungkin itu aja sih podcast dari Green Home. Sampai jumpa di podcast berikutnya ya. See you guys. See you guys.